Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella dari Prodi PGMI. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penetrasi damai. Yang kedua, penetrasi kekerasan. Penetrasi damai yaitu masuknya kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke dalam kebudayaan Indonesia. Kedua kebudayaan tersebut tidak menyebabkan konflik, justru memperkaya khasanah budaya masyarakat. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintetis. Akulturasi adalah gabungan antara budaya lokal dan budaya asing dengan tujuan membentuk suatu kebudayaan baru, namun tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Asimilasi adalah gabungan antara budaya lokal dan budaya asing dengan tujuan membentuk suatu kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan lama. Sintetis adalah percampuran antara dua kebudayaan yang membentuk kebudayaan baru, di mana kebudayaan baru tersebut berbeda jauh dari kebudayaan asli. Yang kedua, penetrasi kekerasan, yaitu masuknya kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak, seperti masuknya budaya barat ke Indonesia pada zaman penjajahan, disertai kekerasan sehingga menimbulkan goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Terdapat dua cara pandang terhadap kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan sebagai peradaban. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Sejak abad ke-18, beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Dan perbandingan itu, berkebudayaan dan tidak berkebudayaan dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan tidak alami yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Yang kedua, kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, ini masih mengakui adanya pemisahan antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa. Yang pertama, monokulturalisme. Pemerintahan mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. Yang kedua, late kultur. Sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Kedua, late kultur. Dalam late kultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. Yang ketiga, melting pot. Kebudayaan imigran atau asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. Yang keempat, multikulturalisme. Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.